Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu penyakit yang mungkin paling kita takuti, Alzheimer. Tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang sama sekali baru. Lupakan sejenak soal penyakit orang tua atau lupa biasa, kita akan melihatnya sebagai sebuah krisis energi di dalam otak kita sendiri. Yuk kita mulai. Coba deh, lihat angka ini. 4,2 juta. Sebanyak itulah perkiraan orang di Indonesia yang hidup dengan demensia. Angka ini bukan cuma statistik di atas kertas loh. Ini adalah tetangga kita, kakek nenek kita, orang tua kita, bahkan mungkin cerminan masa depan kita kalau kita tidak waspada. Skalanya yang sebesar ini bikin kita semua wajib paham soal Alzheimer. Sering banget kan kita dengar, oh wajar, udah tua, jadi pikun. Padahal Alzheimer itu jauh lebih dari sekedar lupa sesekali. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Nah, untuk benar-benar ngerti, kita harus menyelam lebih dalam. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Alzheimer itu adalah penyakit fisik, penyakit yang secara nyata dan progresif merusak sel-sel otak kita. Ini sama sekali bukan bagian normal dari proses menua ya. Kerusakannya itu nyata, terus berjalan, dan itulah yang akhirnya jadi penyebab semua gejala mengerikan yang kita lihat. Jadi, selama ini, para ilmuwan tuh fokusnya ke dua biang kerok utama ini, plak amiloid dan kusut tau. Keduanya dianggap sebagai dalang dari semua kerusakan. Tapi, gimana kalau ternyata mereka itu bukan penyebabnya? Gimana kalau mereka cuma gejalanya aja dari masalah yang jauh lebih besar di baliknya? Sebuah teori baru mengajukan pertanyaan radikal itu. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Kita masuk ke sebuah gagasan yang bisa dibilang revolusioner, yang menghubungkan langsung antara kesehatan otak kita dengan metabolisme tubuh. Intinya, gagasan ini bilang kalau Alzheimer itu pada dasarnya adalah masalah bahan bakar, masalah cara otak kita menggunakan energinya. Pertanyaan ini sederhana tapi dampaknya luar biasa. Inilah inti dari teori diabetes tipe 3. Teori ini bilang kalau akar masalahnya bukan protein jahat yang numpuk, tapi karena sistem energi di otak kita rusak. Bayangin aja, otak kita itu kelaparan padahal makanan di sekitarnya melimpah. Oke, jadi ini dia nih, beda mendasarnya. Kalau hipotesis lama fokusnya ke masalah protein, hipotesis baru ini fokus ke masalah energi. Di teori metabolik ini, plak dan kusut itu bukan penjahat utamanya. Mereka lebih kayak barang bukti yang ditinggalkan di tempat kejadian perkara. Penyebab sebenarnya adalah kegagalan otak memproses gulanya akibat resistensi insulin. Intinya begini, diabetes tipe 1 dan 2 itu kan masalah insulin yang memengaruhi seluruh tubuh kita. Nah, diabetes tipe 3 ini beda. Ini adalah bentuk diabetes yang lokasinya spesifik, hanya di otak. Otak jadi kebal atau resisten terhadap insulinnya sendiri, padahal insulin itu penting banget buat sel-sel saraf bisa berfungsi dengan baik. Oke, penting banget nih buat dicatat. Diabetes tipe 3 ini masih konsep penelitian ya, bukan diagnosis resmi. Jadi jangan kaget kalau dokter Anda belum pakai istilah ini. Tapi kenapa ini penting? Karena kerangka berpikir ini ngasih kita kekuatan baru. Nunjukin betapa dalamnya hubungan antara gaya hidup, apa yang kita makan, dan kesehatan otak kita di masa depan. Terus, dengan pemahaman baru nih, apa aja sih senjata kita buat melawan Alzheimer? Yuk, kita lihat perangkat modern yang kita punya, karena kita ini sebenarnya sedang memasuki era baru pengobatan yang penuh harapan. Di sini kita bisa lihat ada dua pendekatan yang beda banget. Yang pertama, ini obat-obatan yang udah lama ada, kayak donepezil. Ibaratnya, ini kayak ngasih plaster ke luka. Dia bantu gejalanya biar fungsi sehari-hari lebih baik, tapi nggak nyembuhin lukanya. Nah, kategori kedua ini baru game changer-nya. Obat seperti lecanemab ini langsung nyerang akarnya dengan membersihkan plak amiloid dari otak. Ini tuh bener-bener momen bersejarah loh di dunia kedokteran. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita nggak cuma bisa meredakan gejala, tapi kita punya obat yang secara aktif mencoba mengubah jalannya penyakit. Ini ngasih harapan yang luar biasa besar, terutama buat mereka yang terdiagnosis di tahap awal. Tapi, tunggu dulu. Obat-obatan canggih itu bukan satu-satunya senjata kita. Bahkan, mungkin bukan yang paling ampuh. Justru yang paling kuat ada di tangan kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan setiap hari, mulai dari sekarang? Disinilah kekuatan pencegahan lewat gaya hidup jadi pemeran utamanya. 4 pilar ini, semuanya bisa kita lakuin sendiri, mulai hari ini juga. Coba perhatiin deh, pilar nomor 1 dan 2, soal diet dan olahraga, itu langsung nyambung banget sama teori metabolik yang tadi kita bahas. Dengan jaga gula darah dan kurangin peradangan, kita secara aktif lagi ngebangun perisai buat melindungi otak kita. Ini bukan cuma slogan kosong ya teman-teman. Kutipan dari Kemenkes ini adalah penegasan bahwa menjegal demensia itu adalah prioritas nasional di Indonesia.
Dan perjuangannya itu dimulai dari pilihan-pilihan sehat kita setiap hari, jauh sebelum kita masuk usia senja. Nah, selain pilar-pilar utama tadi, banyak juga yang penasaran soal peran nutrisi spesifik dari suplemen. Materi sumber kami juga membahas beberapa produk nutraseptika yang tujuannya untuk mendukung kesehatan otak, sebagai bagian dari pendekatan yang lebih luas. Berdasarkan sumber yang kita bedah, produk-produk ini dirancang untuk mendukung berbagai aspek kesehatan otak. Contohnya, Atomy Alaska E Omega 3 itu menyediakan asam lemak esensial yang jadi batu bata buat sel-sel otak kita dan bantu melawan peradangan. Sementara, suplemen lain seperti Atomy Ginkgo dan Natto tujuannya untuk jaga sirkulasi darah ke otak tetap lancar, yang penting banget buat suplai oksigen dan energi. Tapi, dan ini tapinya besar banget ya, penting buat kita lihat gambaran besarnya. Sumber yang sama menyimpulkan dengan sangat tegas, fondasi utama kesehatan otak kita adalah gaya hidup. Pilihan makanan sehat kita sehari-hari dan olahraga teratur itu dianggap jauh lebih mendasar dan efektif ketimbang hanya mengandalkan suplemen semata. Jadi gimana? Setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya kembali ke kita masing-masing. Kesehatan otak kita di masa depan itu dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kita buat hari ini. Entah itu dengan ganti cemilan manis jadi buah, jalan kaki 20 menit, atau sekedar ngobrol sama dokter. Kekuatan untuk melindungi otak ada di tangan kita. Jadi, apa satu langkah kecil yang bakal Anda ambil mulai hari ini? Terima kasih sudah menyimak.